Nah, sebelumnya saya jelaskan sekilas dulu RPS dan kontrak kuliahnya. Nah, jadi info ringkasnya mata kuliah ini mata kuliah pilihan di semester ganjil dengan kode INF 535, SKS-nya seperti biasa 3, 2, 1, jadi maknanya 2 teori dan 1 praktikum. Nah, pengajarnya itu rencananya ada 3 orang, saya akan masuk di awal, kemudian nanti ada Bu Juwita dan Bu Laina. Kemudian mata kuliah prasyarat nggak ada, ya walaupun nggak ada mata kuliah prasyarat, namun harapannya mata kuliah pemrograman ya, kemudian mata kuliah seperti data mining. Nah, itu kan kalian juga udah mengambilnya ya, tapi itu bukan berarti mata kuliah prasyarat, tapi maknanya informasi ataupun ilmu-ilmu dasar itu sudah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk mata kuliah fisik komputer ini kita akan menggunakan bahasa Python. Nah, kenapa kita pakai Python? Karena memang Python ini sangat banyak library-nya. Jadi kalau kita pakai bahasa pemrograman yang lain, ya mungkin untuk membuat sesuatu tugas itu kita memerlukan sekitar 10 baris kode program. Nah, tapi kalau pakai bahasa Python mungkin cukup dengan 1 baris program saja. Jadi memang bahasanya ini sudah sangat dipermudah dan mudah untuk dipelajari dan mudah untuk digunakan. Ya, namun tetap saja kalian harus familiar dengan struktur dasar pemrograman. Jadi mau bahasa apapun itu yang digunakan, struktur dasar pemrograman itu harus familiar. Ya, struktur dasar itu kan seperti apa ya? Tipe data ya kan, variabel, kemudian seleksi, looping ya, itu semuanya adalah struktur dasarnya. Jadi harus familiar. Nah, kemudian memiliki programming style yang baik ya, ini biasalah ya. Kalau namanya udah belajar pemrograman, insya Allah programming style-nya itu udah baik. Yang dikatakan programming style-nya itu ya sebetulnya tidak hanya kita buat codingnya saja ya, tapi kita apa istilahnya ya? Kalau suatu pernyataan misalnya kayak if kan, nah berarti pernyataan di dalam if itu kan biasanya kita anjak ke dalam. Ya, jadi itu yang kita sebut dia sebagai programming style. Nah, kenapa di sini saya tekankan programming style? Karena bahasa Python ini dia tidak ada titik koma. Nah, kalau misalnya di bahasa C dan Java, setiap akhir dari satu pernyataan itu diakhiri dengan titik koma. Tapi kalau Python nggak ada. Nah, jadi bagaimana dia tahu? Jadi dia mengetahuinya itu dengan kita tab. Ya, jadi kalau kita tab, nah itu maknanya yang udah kita tap tadi itu kepunyaan sebelumnya. Ya, jadi makanya di sini ditekankan memiliki programming style yang baik. Ya, jangan nanti waktu kalian buat codingnya lurus semuanya seperti itu, ya itu akan dianggap berbeda oleh bahasa Python. Oke, berikutnya, nah ini adalah capaian pembelajaran. Jadi tujuan akhir kita ya itu kita akan menguasai konsep-konsep dasar dan juga mempraktikkannya, konsep fisik komputer seperti nanti gambar ya, ada pemodelan kamera, kemudian fitur-fiturnya seperti apa, geometrinya, kemudian kalau ada pergerakan itu seperti apa, kemudian rekognisi objek, ya, object recognition, kemudian memahami adegan dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya saya ambil dari buku ya, karena ini pertama sekali ya belum tentu ada kemungkinan belum tentu kita berhasil membahas semuanya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya mudah-mudahan bisa tercapai tujuan akhirnya, tapi ya kita lihat dulu lah progresnya itu nanti seperti apa. Kemudian nah ini lebih kurang yang tadi saya katakan topik-topiknya. Nah, jadi kesannya ya kalau orang melihat fisik komputer ini kok kayaknya mirip ya sama pengolahan citra, kan semester ini ada pengolahan citra juga kan, tapi pengolahan citra itu mata kuliah pilihan geospasial, tapi kalau fisik komputer mata kuliah pilihan database data mining. Ya, orang mungkin kalau melihatnya itu mirip, ya Nah, namun sebetulnya berbeda. Ya, jadi bedanya apa?
Kalau pengolahan citra itu sifatnya dia lebih ke mendeteksi hal-hal yang terjadi pada gambar 2 dimensi. Nah, sedangkan kalau fisik komputer ini sifatnya lebih ke gambar 3 dimensi. Jadi sesuatu yang bergerak ya. Jadi misalnya dari kamera, apakah itu berupa video atau apapun itu. Nah, itu semuanya ya yang terkait dengan 3 dimensi tadi. Nah, itu di dalam fisik komputer ya, bukan di dalam pengolahan citra. Nah, itu beda secara garis besarnya seperti itu. Walaupun nanti kalau misalnya kalian dua-dua mengambil mata kuliah ini, nanti ngambil pengolahan citra juga, ngambil fisik komputer juga, waktu lihat kayaknya ada yang mirip ya. Ya bisa saja ada sedikit yang mirip, karena yang namanya gambar 3 dimensi itu nanti juga dia akan menjadi gambar 2 dimensi juga. Nah, tapi nanti konsepnya berbeda. Oke, kemudian penilaian. Nah, penilaian ini, nah di sini saya tulis di atas bisa berubah tergantung kondisi. Nah, ini kan planning ya. Jadi rencananya seperti ini, ada praktikum 10%, kuis atau latihan 10%, kemudian tugas atau proyek 30%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 25%. Jadi rencananya seperti ini. Nah, karena ini mata kuliah baru, jadi asistennya belum ada ya, karena belum ada asisten maka akhirnya saya bersama dosen pengajar yang lainnya memutuskan untuk ya langsung mengajar. Jadi saat teori juga saat itu juga langsung praktikum. Jadi memang untuk sekarang ya, untuk semester ini maksud saya itu kita akan langsung prakteknya langsung. Jadi maknanya teori saya jelaskan secara ringkas ya, kemudian nanti kita akan langsung praktek. Ya nanti kalau udah tahun berikutnya kalian udah ngambil, nah kalian kan udah bisa jadi asisten. Nah, tapi karena untuk sekarang belum ada asisten, jadi akhirnya kita keputusannya seperti itu supaya dua-dua bisa tercover ya, teori ada, praktikumnya juga ada. Oke, nah kemudian ini adalah buku teksnya, banyak sebetulnya buku teksnya, tapi ini beberapa yang saya lihat sekilas contoh-contohnya, kemudian teori-teorinya ini dari buku-buku berikut ini. Nah, kemudian seperti biasa nanti e-learning perlahan-lahan akan saya update ya dengan materi kuliah, juga ya apa namanya ya, praktikum, kuis dan tugas itu akan perlahan-lahan saya update. Kemudian tata tertib. Nah, kalau tata tertib ini sebetulnya lebih ke yang offline ya, tapi tetap saja kita perlu tata tertib, makanya ya kalau di kuliahnya jam 10 ya berarti jangan sampai terlambat 20 menit, misalnya ya 5 menit silahkan, nggak ada masalah, tapi jangan terlalu terlambat. Nah, itu biasa lah ya. Kemudian lain-lainnya ini kehadiran dosen minimal 12 kali tatap muka, tapi kayaknya kita itu jarang 12 kali tatap muka, pasti biasanya penuh, kalau enggak 15, 16 minggu pertemuan biasanya. Kemudian, ini tata tertib mahasiswa. Oke, baik. Ya, sampai ini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Di fisik komputer ini kira-kira keluaran akhirnya apa, Bu? Kayak ujian kah atau gimana kah? Keluaran akhir, maksudnya outputnya? Anggap aja ujian akhirnya, Bu. Ujian akhirnya. Seperti tadi saya jelaskan yang di bagian RPS-nya tadi, penilaiannya kan ada praktikum, ya. Kemudian ada kuis atau latihan. Nah, kuis atau latihan ini sifatnya langsung, jadi apa namanya ya saat kita apa namanya proses belajar mengajar ya saat itu kita lakukan ya kuis atau latihan, atau mungkin nanti diberikan waktu selama 1 atau 2 hari seperti itu untuk mengerjakan. Nah, kemudian nanti akan ada tugas ataupun proyek. Nah, tugas ataupun proyek ini kemungkinan akan banyak, bukan banyak sekali, tapi mungkin sekitar 4 seperti itu. Jadi output akhirnya ya ujian itu tetap akan ada
ya, jadi ujian UTS, UAS. Namun ini saya sebetulnya belum pasti karena kan pengajarnya ada 3, apakah ujiannya nanti mini ujian ada 3 kali atau seperti apa itu saya belum pasti lagi, tapi yang pasti akan ada ujian dan juga akan ada tugas. Nah, tugas ini kalau tugas sifatnya sebetulnya pengembangan daripada latihan. Jadi latihan itu kita kerjakan ya selama kita belajar ya. Saya jelaskan, kemudian kalian langsung kerjakan. Kemudian tugasnya ini sifatnya apa ya? Lebih advance-nya lagi seperti itu. Ya, tapi saya pun belum membuat juga detail-detail tugasnya itu seperti apa, namun rencananya seperti itu. Jadi kalau ditanya output-nya apa, ya sesuai dengan penilaian tadi ya, output-nya kira-kira seperti itu. Kemudian, oke. Oke, nah jadi kita langsung masuk ya. Langsung masuk ke pengenalan pada hari ini. Oke, ke pertama. Nah, ini ya, what is computer vision? Nah, computer vision, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu adalah computer vision, kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi visi komputer. Nah, kalau ini kita lihat gambarnya ngeri sedikit ya. Ini kan si Arnold Schwarzenegger di film Terminator 2. Jadi dia robot kan. Nah, apa sebetulnya computer vision? Jadi computer vision ini ya, ini yang tadi saya katakan, ada banyak istilah yang terkait dengan computer vision. Nah, kadang-kadang yang mungkin kalian pernah dengar ada sebutannya computer graphics. Nah, ada orang berpikir sama aja computer graphics dengan computer vision, tapi sebetulnya tidak sama. Ya, jadi computer graphics ini kita bergerak dari suatu model menjadi image. Jadi intinya komputer grafik ini kan seperti apa ya, kita buat misalnya segitiga, kemudian ada lingkaran, kemudian jika digabungkan itu nanti akan menjadi image seperti apa. Oke. Nah, itu yang kita sebut ya sebagai komputer grafik ya. Jadi pemodelan, kemudian hasil akhirnya adalah image. Kemudian ada sebutannya komputer fotografi. Jadi kalau dibilang komputer fotografi kesannya itu kayak fotografer gitu ya. Sebetulnya tidak seperti itu. Tapi memang bagian daripada komputer fotografi ini adalah image-image yang dihasilkan oleh fotografer. Nah, pada komputer fotografi ini dari image hasil akhirnya juga menjadi image juga. Ya, jadi dari image akan menjadi image juga. Jadi misalnya kalian buat atau bukan buat ya, kalian menggunakan aplikasi image editing misalnya. Ya, image editing. Nah, itu termasuk ke dalam komputer fotografi. Nah, sedangkan computer vision ini adalah image to models. Jadi pada computer vision, pada computer vision ya, kita ada image-nya ya. Jadi kita diberikan suatu image, apakah itu nanti image-nya dari suatu kamera ataupun image-nya dari suatu gambar tertentu. Nah, nanti dari image tadi kita akan memodelkan. Nah, apa hasil pemodelannya itu nanti tergantung algoritma yang akan kita gunakan. Nah, jadi apa saja ya keyword penting pada computer vision ini? Nah, jadi nanti ada yang menjelaskan bahwa computer vision ini, di dalam computer vision ini kita automatically identifying object in image or video. Jadi maknanya kita secara otomatis bisa mengidentifikasi objek pada gambar ataupun video. Ya, itu salah satu kata kunci pada computer vision. Atau misalnya extracting latent information from visual data. Jadi kita mengekstrak informasi-informasi penting dari suatu data visual. Nah, ini kata kuncinya di sini visual. Jadi pada computer vision ya, datanya ini adalah visual. Jadi kalau misalnya kalian belajar text mining sebelumnya, datanya itu kan adalah teks.
Nah, sedangkan pada computer vision datanya adalah data visual. Atau kata kunci lainnya lagi, teknologi that interprets like stimuli. Jadi suatu teknologi yang akan menginterpretasi suatu stimulus yang diterima oleh mata biasanya. Kemudian makna lainnya ada computer seeing. Ya, computers, ya, jadi komputer ini seeing, melihat dan belajar, ya. Jadi bagaimana si komputer ini dapat melihat dan belajar? Nah, caranya ya kita sebagai programmer yang membuat komputer bisa melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian mimicking the human perception of sight with computational algorithm. Nah, jadi pada computer vision itu kita seperti meniru, ya, meniru persepsi manusia saat melihat sesuatu. Ya, jadi bagaimana cara dia meniru? Ya, dengan adanya computational algorithm. Jadi ada algoritmanya. Nah, kata kunci lainnya lagi, train computers to understand the visual world. Jadi kita train apa bahasa Indonesianya? Melatih, Bu. Ya melatih, gak lupa. Melatih komputer untuk memahami dunia visual. Nah, dunia visual yang kita lihat sekarang ini kan dunia visual. Semuanya nampak oleh mata kita. Ya, alhamdulillah kita ada mata. Tapi kalau nggak ada mata ya nggak nampak ya visualnya. Jadi kita melatih komputer untuk memahami dunia visual. Ataupun kata kunci yang lainnya lagi, the study of understanding the world through visual perception. Nah, itu maknanya mirip seperti sebelumnya. Kemudian a simulation of eyes, simulasi daripada mata manusia. Kemudian converting image to more understandable things like distance, ages, direction. Ya, jadi image yang kita terima, ya, kita mau tahu apa informasi di sebaliknya. Kita mau tahu berapa sih jarak image-nya, berapa jarak antar satu objek pada image tadi dengan objek yang lainnya pada image tersebut. Nah, itu yang ingin kita tahu pada computer vision. Nah, banyak lagi nih adanya. Ada computer getting information, giving the computer eyes to see and identify as humans would. Nah, ini yang memang apa namanya ya? Target akhirnya sebetulnya seperti ini. Kita ingin memberikan komputer itu mata, ya, mata untuk melihat dan mengidentifikasi sebagaimana manusia mengidentifikasi. Jadi itu tujuan akhir dari computer vision seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ada kata apa namanya ya? Istilah penting ya. Every picture tells a story. Jadi setiap gambar itu pasti akan ada cerita di sebaliknya, ya. Jadi memang seperti tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya, tujuan utama daripada computer vision ini, ya, gimana caranya komputer ya jelas dengan kita membuat kode programnya. Bagaimana cara komputer tadi bisa menginterpretasi image, bisa mengetahui apa makna di sebalik image tadi, apa makna di sebalik gambar tadi. Nah, coba misalnya kalian lihat gambar ini gambar apa nih? Kecelakaan kereta api. Ya, kecelakaan kereta api. Komputer kalau belum kita latih, dia nggak tahu. Nah, jadi sebetulnya kalau dibilang komputer ini pinter, nggak pinter. Kalau belum dilatih, dia nggak pinter. Nah, tapi kalau udah dilatih, baru dia bisa menjadi pintar dan terkadang sesudah dilatih, karena komputer itu nggak kenal capek, nah kesannya komputer ini lebih canggih daripada manusia gitu ya. Nah, padahal sebetulnya ya tetap saja ada manusia di sebaliknya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, can computers match ya or beat human vision? Bisakah komputer ini mengalahkan vision yang dimiliki oleh manusia? Bisa nggak?
Ayo, kalian menjawab. Bisa atau tidak? Siapa nih yang mau jawab? Habibi, gimana? Bisa nggak komputer itu mengalahkan visionnya punya manusia? Jadi matanya, dia bisa mengalahkan mata manusia. Untuk sekarang belum, Bu. Untuk sekarang belum. Ya. Kayaknya ya, sekarang belum. Oke, ada lagi jawaban yang lainnya? Ada lagi yang ingin menjawab? Nggak ada? Sebetulnya jawaban ini yang di sebelah kiri ini ya, ini jawabannya. Yes and no. Ya, yes and no. But mostly no. Jadi bisa saja iya, tapi bisa saja tidak. Tapi umumnya itu tidak. Nah, kenapa tidak? Kenapa? Ya karena tadi saya jelaskan, humans are much better at hard things. Jadi apa yang dilihat manusia, ya manusia ini apa istilahnya ya, bisa langsung memahami sesuatu tanpa harus dikasih tahu dulu. Nah, itu dia. Jadi manusia itu bisa langsung memahami sesuatu. Jadi makanya dikatakan di sini, humans are much better at hard things. Jadi sesuatu yang kelihatannya sulit, itu manusia itu akan melebihi komputer. Ya, tapi computers can be better at easy things. Nah, komputer ini dia bisa saja lebih baik untuk sesuatu hal yang mudah. Nah, contoh ya. Contoh. Nah, misalnya di sini ada tabel nih di sampingnya, ada yang easy, ada yang hard. Nah, how wide is this plate? Nah, seberapa lebar suatu piring ya? Is it dirty? Nah, kalau kita kasih ke komputer, kita udah train komputernya untuk mengenal suatu piring. Nah, dia akan tahu berapa lebar piringnya, apakah dia kotor. Ya, kalau misalnya kita train komputer piring dengan warna putih, berarti kalau ada bercak-bercak, maka dia akan anggap piring tersebut adalah kotor. Ya kan? Kan udah kita train, kita latih dia. Nah, kemudian ukuran. Nah, ukuran juga dia yang namanya suatu gambar pasti bisa kita melihat ukurannya, pasti bisa dihitung ukurannya. Nah, jadi kalau komputer itu yang easy seperti ini, ya itu pasti bisa dilakukan. Jadi mau dikasih 10.000 image piring, ya hanya untuk mencari berapa lebar piring, apakah piring itu kotor, ke komputer, itu akan dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, singkat, ya. Makanya dikatakan di sini computers can be better at easy things. Nah, ada tapinya. Nah, untuk sesuatu yang lebih sukar ya, yang lebih hard di sini. Misalnya kita melihat suatu gambar daripada dapur, ya dapur siapapun itu. Kita melihat dapur, kemudian kita akan mencari pada dapur itu ada nggak piring-piring kotor. Nah, jadi jika seperti ini adalah hard. Kenapa? Kenapa hard di sini? Karena kalau komputer yang mengerjakannya, dia harus mengidentifikasikan semuanya. Berarti nanti di dapur itu nanti ada apa saja. Dia harus kenal pasti setiap objeknya. Kemudian sesudah dikenal pasti setiap objeknya, dia harus kenal lagi apakah itu memang betul objek piring atau bukan. Kemudian sesudah itu dia harus cari lagi apakah objek piring tadi kotor atau bukan, ya. Jadi susah, banyak banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau manusia diberikan contoh gambar dapur yang nanti di dalamnya ada piring kotor, dalam 1 detik itu udah bisa langsung tahu itu dia piring kotornya. Jadi udah langsung kita langsung bisa mengenalinya tanpa harus training, ya manusia nggak perlu training lagi untuk tahu mana piring kotor. Jadi dari kecil aja udah disuruh, misalnya kayak saya ya, suruh sama anak saya habis makan cuci piring. Kan berarti dia tahu yang mana yang kotor, mana yang bersih, itu pasti dia akan tahu. Jadi istilahnya manusia itu pasti akan langsung bisa mengenali tanpa memerlukan
langkah-langkah seperti yang tadi saya jelaskan untuk komputer tadi. Ya. Nah, kemudian misalnya masalah yang lain ya yang tergolong kepada easy. Did something change between these two image? Jadi ada dua gambar. Ya. Pernah kan kalau misalnya ada di buku anak-anak dulu ya, kan sering. Nanti ada gambar, ada dua gambar, nanti coba ditemukan mana perbedaannya. Ya kan sering seperti itu kan. Nah, nanti mana perbedaannya. Nah, kalau komputer itu mungkin itu akan menganggapnya mudah. Kenapa mudah? Itu biasanya dia akan langsung membandingkan antara dua image tadi, ya apakah dia langsung melakukan overlay. Nah, kalau memang ada yang beda, langsung ketahuan bahwa itu ada perbedaan, ada perubahan pada image tersebut. Nah, bagaimana dengan yang hard-nya? Yang hard-nya kita akan track an object or person moving through a crowded room of other people. Jadi kita akan men-tracking ya, tracking satu objek atau orang yang berpindah tempat pada suatu ruangan yang padat. Jadi ada suatu ruangan yang padat, kemudian kita tracking objek atau person tadi berpindah. Nah, berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu adalah suatu masalah yang sukar. Tapi kalau kita itu adalah mudah, ya kalian nonton aja ya. Misalnya kalian nonton film atau nonton berita, pasti kalian akan langsung tahu kalau orang itu berpindah tempat, pasti tahu dia berpindah tempat, seperti itu. Nah, kalau komputer tidak seperti itu. Oke. Nah, yang lain-lainnya lebih kurang penjelasannya seperti itu juga ya. Nah, di sini saya ada berikan contoh gambar. Ini gambar apa ya? Ini gambar yang ini. Baut, Bu, baut. Baut ya. Bahasa Inggrisnya kalau saya nggak salah. Bolt. B-O-L-T ya. Nah, jadi gambar baut ini, kan gambar baut ini, kalau menurut komputer, dia menghitung ada berapa ulir-ulirnya itu mudah bagi komputer. Nah, kalau kita bagi manusia untuk ngitung ini lama juga kan, 1, 2, 3, lama nih kita hitungnya. Nah, tapi kalau nanti ada baut, habis itu nanti ada paku. Nah, kalau kita sebagai manusia langsung tahu yang satu ini baut, yang satu lagi paku. Tapi kalau komputer enggak, dia perlu kita training dulu. Karena kan bentuknya mirip, sama-sama ada gagangnya, sama-sama ada apa namanya? Ya ada ininya lah ya, seperti T kan bentuknya. Nah, kalau komputer tidak seperti itu. Ya, dia harus kita lakukan proses training, harus ada algoritmanya, barulah dia bisa mengenal. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa komputer itu belum tentu bisa mengalahkan human vision. Nah, apa saja yang terkait dengan computer vision? Banyak, ya banyak sekali. Yang termasuk internal atau kita katakan bagian internal daripada computer vision ini ada image processing, geometric reasoning, recognition, dan deep learning. Ya, jadi ini bagiannya. Sedangkan yang beririsan, ya yang beririsan itu nanti akan ada machine learning, ya. Misalnya nanti ada algoritma untuk melakukan klasifikasi. Nah, ini berarti kita gunakan machine learning. Kemudian graphics, ada computational photography, optics ya, neuroscience. Ya, neuroscience kalau kalian belajar pakai deep learning ya berarti neuroscience ini yang akan digunakan. Kemudian medical imaging. Nah, misalnya vision gambar yang akan dikenal pasti itu adalah gambar-gambar X-ray misalnya. Berarti kita memerlukan data medical imaging. Kemudian human computer interaction, robotics. Nah. Oke. Nah, ini tadi ya kata kuncinya computer vision, make computers understand image and video or any visual data. Nah, kalau melihat gambar ini, apa yang kira-kira kalian bisa simpulkan dari gambar ini? Itu halaman rumah orang, Bu. Halaman rumah orang. Terus? Di dekat laut. Dekat laut. Terus? Lagi siang hari. Terus?
Ada 3 mobil parkir, Bu. 3 mobil, apalagi? Ada bunga. Ya gitu-gituan lah, Bu. Ya, memang betul. Ya, kita kan sebagai manusia kita langsung bisa tahu kan. Nah, tapi komputer tidak seperti itu. Ya, jadi istilahnya computer vision ini maknanya kita belajar bagaimana komputer itu bisa mengenal seperti yang tadi Habibie sebutkan tadi. Supaya dia bisa mengenal bahwa yang ini adalah pohon, yang ini adalah awan, yang ini adalah rumah. Nah, jadi kita belajar bagaimana cara komputer bisa mengenal objek-objek tersebut. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, what kind of scene? Nah, jadi ini sebetulnya suatu scene itu bahasa Indonesianya apa ya? Apalah pemandangannya lah kira-kira ya. Ya tadi seperti Habibie jelaskan bahwa ini ada pemandangan di halaman rumah. Where are the cars? Nah, di mana mobilnya parkir? Nah, kalau kita sebagai human, kita langsung bisa tahu, oh ada yang parkir sebelah sini, ada yang parkir sebelah sini, gitu kan. Nah, tapi komputer itu nggak bisa langsung tahu dia di mana mobilnya. Nah, jadi ada algoritma di sebaliknya. Nah, how far is the building? Seberapa jauh buildingnya? Seberapa jauh rumahnya? Nah, jadi itu harus melalui proses perhitungan. Nah, jadi vision ini ya, sebetulnya vision ini adalah sesuatu hal intelijensia kita sebagai manusia yang sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena 1/3 daripada otak manusia itu devoted. Devoted itu maknanya 1/3 otak kita itu memang diperuntukkan untuk vision. Jadi diperuntukkan untuk melihat. Jadi apa yang kita lihat itu 1/3 otak kita itu udah saraf-sarafnya gunanya untuk melihat tadi. Ya. Jadi tidak hanya melihat, jadi sewaktu kita lihat pasti akan langsung connect nanti saraf ke yang lainnya. Sebetulnya yang kita lihat tadi itu benda apa? Yang kita lihat tadi itu maknanya seperti apa? Ya. Jadi itu yang tadi kita katakan bahwa vision ini adalah suatu intelijensia yang sangat penting pada manusia. Nah, misalnya nih kan, ya ada gambar orang kan, kemudian dia mau tahu, misalnya gambar yang ini. Nah, yang ini, is that a queen or a bishop? Jadi apa itu ratu atau prajuritnya misalnya? Ya, jadi dia mau tahu. Nah, kan kalau kita sebagai manusia kita udah langsung tahu. Tapi kalau komputer, ya berarti dia perlu membandingkan dulu gambarnya kan. Nah, mana yang mirip-mirip sama queen, mana yang mirip-mirip sama bishop. Nah, kemudian kenapa ya kita perlu mempelajari computer vision? Wah, kalau sekarang ya, zaman sekarang ini computer vision ini sangat penting, sangat penting. Karena memang di mana-mana computer vision ini akan digunakan. Nah, misalnya di sini ya, safety. Jadi kalau mobil sekarang itu terutama mobil-mobil yang harganya lebih mahal. Nah, itu udah dilengkapi dengan safety. Jadi maknanya apa namanya ya? Jadi saat dia berjalan, ya mobil itu lagi jalan, nanti tiba-tiba ada yang lewat, nah itu ada sensor yang mengatakan bahwa itu adalah objek, jangan ditabrak, dan akan langsung apa maksud saya mobil tadi ya karena udah objek tadi udah dikenal, dia akan langsung berhenti. Nah, itu yang kita katakan dia computer vision ini digunakan pada safety. Saya ada ditunjukkan videonya, tapi di mana ya saya simpan lupa. Di YouTube kalau nggak salah videonya. Jadi ada percobaan ya beberapa kendaraan. Jadi ada beberapa kendaraan, ada orang lewat, bukan orang ya, sebetulnya hanya patung-patungan saja lewat. Nah, ada beberapa mobil yang berhasil mengenal. Jadi kalau udah ada tiba-tiba muncul orang tadi, berhenti dia. Nah, ada juga yang tidak berhasil. Nah, jadi disinilah peran daripada computer vision. Kemudian untuk kesehatan, ya untuk kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit, ya untuk kita tahu bahwa dari data X-ray bahwa ada penyakit pada data X-ray tadi. Nah, misalnya seperti ini ya, ini gambar breast imaging. Jadi mungkin di sini ada kanker payudara misalnya. Kemudian
kalau sekarang kan pemanfaatannya di di pandemi COVID ini untuk melihat data X-ray paru-paru ya. Jadi memang pada bidang kesehatan sangat banyak digunakan. Kemudian security. Nah, kalau ini hobi nonton film atau drama yang terkait dengan polisi, jaksa seperti itu kan, pasti nanti ujung-ujungnya lihat data CCTV, ya kan? Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui makna di dalam data CCTV tadi ya dengan adanya computer vision. Kemudian comfort. Nah, comfort ya. Untuk kenyamanan kita. Kan enak kan, ada robot nanti yang bersihin kayak di film Flintstone ini. Nah, setiap si Mr. Flintstone ini makan, buat kotoran, robotnya itu langsung bersihin gitu kan. Andaikan ada seperti itu kan nggak capek kita bersih-bersih lagi kan. Nah, untuk comfort. Dan sebetulnya sekarang kan udah ada yang umum digunakan seperti robot yang bulat tuh istilahnya, yang nyapu sendiri, lupa. Kemudian ada untuk fun ya, untuk bermain. Nah, bermain ini seperti permainan sport game ya, e-sport ya, itu untuk fun aja. Kemudian akses ya, data akses misalnya komputer, HP sekarang kan udah dilengkapi fingerprint, sudah dilengkapi dengan face detection juga kan. Nah, jadi computer vision juga digunakan untuk membatasi akses terhadap data-data tertentu. Kemudian di robotik ya, robotik ini potong timun kayaknya robotnya ya. Masak berarti robotnya. Enak juga kalau ada robot masak, nggak perlu masak lagi jadinya saya ya. Kemudian ini sama seperti tadi, medical application. Kemudian ini ada 3D modeling. Ya, jadi 3D modeling ini dari gambar ya, dari gambar-gambar dikumpulkan, kemudian dimodelkan bentuk asli daripada 3D-nya itu seperti apa. Nah, ini salah satu bahasan daripada computer vision. Jadi reconstruction istilahnya ya. Kita merekonstruk, jadi membuat suatu objek berdasarkan data gambar-gambarnya. Kemudian ada driving. Nah, driving ini sekarang kan udah zamannya mobil tanpa pengemudi. Jadi driverless car. Jadi nggak perlu ada yang bawa lagi. Jadi biar mobilnya bawa sendiri, kita tinggal duduk, tidur, seperti itu ya. Kemudian pada mobile devices, seperti ini, kamera ya untuk mendeteksi wajah, mendeteksi senyuman. Kemudian di sini accessibility.